Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifratul Rizky. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat dan pemeriksaan pap smear. Pertama-tama di sini saya akan melakukan analisis terhadap pasien. Silakan masuk Ibu. Assalamualaikum Ibu. Namanya siapa Ibu? Ini dong, Rini. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 20 tahun, 20 tahun. Ibu sudah berapa lama menikah? 4 tahun. 4 tahun. Mohon maaf sebelumnya Bu, selama ini ada keluhan ketika sudah berhubungan, apakah ada keputihan atau darah yang keluar? Keputihan dong, Keputihan saja. Jadi, apakah keputihannya itu berbau, terasa gatal atau berwarna Ibu? berbau. Kapan terakhir Ibu melakukan hubungan seksual? 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama yang dinamakan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat, yang tujuannya itu untuk melihat apakah ada sel-sel abnormal yang terdapat pada rahimnya Ibu, dan untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda keganasan yang terdapat pada serviks dan rahimnya Ibu. Pada prosedur ini saya akan memasukkan alat yang dinamakan spekulum pada organ intimnya Ibu dan mengolesi pada bagian luarnya itu dengan asam asetat. Mungkin pada prosedur ini Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan memasukkan alat yang tadi ya Bu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan hati-hati. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu punya pertanyaan sebelumnya? Kalau begitu Ibu bisa buang air kecil dulu ya Bu di toilet. Sambil menunggu Ibu mengosongkan kandung kencingnya, di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu pertama, siapkan botol dengan isi larutan asam asetat 3-5%. Kemudian setelah itu siapkan juga spekulum steril atau yang telah ditete. Kemudian setelah itu siapkan juga kapas lidi dalam wadah yang bersih. Kemudian siapkan sarung tangan steril, kemudian sumber cahaya yang memadai. Seperti yang pertama, Ibu tadi sudah disuruh membuang air kecil jika belum dilakukan. Jika tangannya kurang bersih, minta Ibu membersihkan dan membilas daerah kemaluan sampai bersih. Yang kedua, minta Ibu untuk melepas pakaian dalamnya sehingga dapat dilakukan pemeriksaan panggul dan tes IPA. Bantu Ibu memposisikan dirinya di atas meja ginekologi, tutup badan klien dengan kain. Kemudian menyalakan lampu dan arahkan ke bagian vagina klien. Kemudian setelah itu melakukan cuci tangan terlebih dahulu secara merata, kemudian keringkan dengan kain bersih dan kering atau bisa dianginkan, lalu lakukan palpasi perut. Kemudian pakai sarung tangan periksa yang baru, kemudian atur peralatan dan bahan pada nampan yang telah didetete jika belum dilakukan. Pertama-tama melakukan tes IPA. Yang pertama kita lakukan palpasi pada bagian luar kemaluan. Periksa mulut uretra apakah ada keputihan. Kemudian lakukan palpasi scans dan kalender Bartolini. Kemudian katakan pada pasien bahwa spekulum akan dimasukkan. Kemudian yang kedua, dengan hati-hati memasukkan spekulum sepenuhnya atau sampai terasa ada penolakan, sehingga seluruh serviks membuka bilah cucur untuk melihat serviks. Atau atur spekulum mana serviks berukuran besar atau sangat anterior atau posterior.
Kemudian perlu menggunakan kapas lidi dan spatula atau alat lain untuk mendorong serviks dengan lembut ke atas atau ke bawah agar dapat dilihat. Yang ketiga, bila serviks dapat dilihat seluruhnya, kunci cucur spekulum dalam posisi terbuka sehingga akan tetap di tempat saat melihat serviks. Dengan melakukan hal tersebut, provider paling tidak mempunyai satu tangan yang bebas seperti ini. Kemudian, pindahkan sumber cahaya agar serviks dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita amati serviks dan periksa apakah ada infeksi seperti cairan putih, keruh, kemudian adanya ektopi atau tumor yang terlihat atau kista nabotin, nada atau lesi. Kemudian gunakan kapas lidi untuk membersihkan cairan yang keluar, darah atau mukosa dari serviks. Kemudian setelah itu buang kapas lidi yang sudah digunakan. Kemudian kita identifikasi cervical osteum dan SSK dan area sekitarnya. Kemudian basahkan kapas lidi ke dalam larutan asam asetat, kemudian oleskan pada serviks. Kita oleskan pada serviks, kemudian benar-benar telah dioleskan asam secara merata, buang kapas lidi yang telah dipakai. Setelah serviks telah dioleskan dengan larutan asam asetat, tunggu minimal 1 menit agar dapat diserap dan sampai muncul reaksi aceto white. Kemudian setelah itu kita periksa SSK dengan teliti, lihat apakah serviks mudah berdarah, cari apakah ada plak putih yang menebal atau epitel aceto white. Bila perlu, oleskan kembali asam asetat atau usap serviks dengan kapas lidi bersih untuk menghilangkan mukosa, darah atau debris yang terjadi pada saat pemeriksaan dan yang mengganggu pandangan. Bila pemeriksaan visual pada serviks telah selesai, kita gunakan kapas lidi dengan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan asam asetat yang tersisa pada serviks dan vagina. Kemudian lalu membuang kapas lidi yang sudah digunakan. Kemudian kita lepaskan spekulum yang masih berada pada dalam vagina. Setelah itu, jika hasil tes IPA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5%. Selama 10 menit untuk dekontaminasi. Jika hasil tes IPA positif dan atau wadah dan setelah konseling, pasien menginginkan pengobatan segera. Kemudian kita letakkan spekulum pada nampan atau wadah agar dapat digunakan pada saat krioterapi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual dan pemeriksaan rektovaginal jika diperlukan. Kemudian kita periksa kelembutan gerakan serviks, yaitu ukuran, bentuk, dan posisi uterus, kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan adnexa. Jika menggunakan sarung tangan luar, rendam kedua tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepas sarung tangan dengan sisi dalam berada di luar. Jika ingin membuang sarung tangan, kita sarung tangan ke dalam wadah tahan bocor atau kantong plastik. Jika sarung tangan bedah yang sudah digunakan kembali, kemudian kita lakukan dekontaminasi dengan merendam ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mungkin Ibu hasilnya. Jadi tadi sudah hasilnya didapatkan ya Bu. Hasilnya negatif Ibu. Tidak ada tanda kanker ditemukan pada organ intimnya Ibu ya. Kemudian
Kemudian kita sudah memberitahu kepada pasien hasil IPA. Kita tentukan apakah ada kanker atau bukan, kemudian apakah SSK tampak atau tidak. Kemudian kita lakukan tes IPA positif atau negatif. Tadi hasilnya negatif ya Bu. Kemudian hasil negatif bila tidak didapatkan gambaran epitel putih pada daerah transformasi. Jika hasilnya positif, maka dapat digambarkan adanya epitel putih pada daerah rahim. Apakah dapat dilakukan krioterapi atau tidak? Jadi Ibu karena hasilnya negatif, apakah Ibu ada pertanyaan? Kemudian setelah itu kita lanjut dengan pemeriksaan pap smear jika hasilnya positif. Assalamualaikum Ibu. Siapa namanya Ibu? Hidup. Umurnya berapa Ibu? 30 tahun. Sudah berapa lama Ibu menikah? 4 tahun. Selama ini ada keluhan ketika sudah berhubungan, apakah ada keluar keputihan atau darah? Keputihan. Apakah keputihannya itu berbau, terasa gatal atau berwarna? Berbau. Jadi, kapan terakhir Ibu berhubungan seksual? Jadi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua Ibu yang dinamakan namanya pap smear, yang tujuannya itu untuk mendeteksi apakah adanya kelainan, apakah adanya tanda keganasan atau sel-sel yang abnormal yang terdapat pada rahimnya Ibu. Ya Bu, mungkin pada pemeriksaan kali ini juga Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan memasukkan alat yang dinamakan spekulum. Ya Bu, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan hati-hati. Apakah Ibu bersedia? Yang pertama, mungkin kita bisa dulu pasang tangannya tadi. Akan dengan cinta. Kemudian setelah itu kita siapkan alat yang akan dipakai pada klien, yaitu kita siapkan kapas dan larutan antiseptik, kemudian spekulum cocor bebek, kemudian penjepit kasah, kemudian spekulum air, kemudian spray atau wadah dengan etil alkohol 95%, kemudian meja instrumen dan lampu sorot, kemudian kita siapkan ranjang ginekologi dengan penopang kaki, kemudian manekin panggul wanita dengan porsio dan uterus di dalamnya. Kemudian objek gelas dan label nama. Yang terakhir kita siapkan kapas lidi atau cytobrush. Untuk alat yang akan dipakai untuk memeriksa itu terdiri dari sarung tangan DTT, apron dan baju periksa, sabun dan air bersih, kemudian handuk bersih dan kemudian setelah itu mempersiapkan pasien, yaitu minta pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya seperti tadi yang disuruh terhadap pasien dan melepas pakaian dalamnya. Kemudian kita persilahkan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi. Kemudian kita atur pasien pada posisi litotomi seperti ini dengan kaki menekuk. Setelah itu hidupkan lampu sorot, arahkan dengan benar pada bagian yang akan diperiksa. Kemudian setelah itu kita lakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air sampai bersih. Kemudian pakailah sarung tangan. Kemudian setelah itu pemeriksa duduk pada kursi yang telah disediakan menghadap ke aspectus genitalis seperti ini. Kemudian lakukan periksa pandang atau palpasi yang pada daerah vulva atau perineum. Kemudian ambil spekulum dengan tangan kanan, memasukkan ujung telunjuk kiri
pada into intorit intorit into into introitus agar terbuka. Masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus, introitus, lalu dorong secara perlahan. Kemudian setelah masuk setengah panjang bilah, putar spekulum 90 derajat sampai lurus hingga lurus tangkainya ke arah bawah. Kemudian kita atur bilah atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh pada bagian vagina. Kemudian kita tekan pengungkit bilah sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Kemudian kita perhatikan ukuran dan warna posio dinding dan sekret vagina. Kemudian jika sekret vagina ditemukan banyak, bersihkan secara hati-hati supaya pengambilan epitel tidak terganggu. Pengambilan sampel pertama kali dilakukan pada posio ectocervix. Sampel diambil dengan menggunakan spatula air. Kemudian yang diputar 360 derajat pada pertemuan posio. Oleskan sampel pada gelas objek. Kemudian sampel endocervix, kanalis cervicalis diambil dengan menggunakan kapas lidi dengan memutar 360 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Kemudian kita oleskan sampel pada gelas objek sama pada tempat yang berbeda dengan sampel yang pertama. Hindari jangan sampai tertumpuk. Sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20 sampai 25 cm atau merendam pada wadah yang mengandung etil alkohol 95% selama 15 menit. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bilah, kemudian kita keluarkan spekulum dengan hati-hati. Kemudian kita letakkan spekulum pada tempat yang telah yang berisi cairan klorin. Kemudian pemeriksa berdiri untuk melakukan pemeriksaan bimanual untuk tentukan konsistensi posio, besar dan arah uterus. Keadaan kedua nexus. Kemudian kita angkat tangan kiri dari dinding perut, usapkan kemudian kita angkat tangan kiri dari dinding perut pasien dan sekitar vulva atau perineum. Kemudian kita beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Ibu sudah selesai pemeriksaannya. Kemudian kita persilahkan ibu untuk mengambil tempat duduk. Ibu, silakan duduk ibu. Jadi pemeriksaannya sudah selesai ya bu. Sini yang pertama itu kita lakukan pencegahan infeksi, yaitu kita kumpulkan semua peralatan yang ada, buang sampah pada tempatnya, kemudian kita bersihkan dan lakukan dekontaminasi sarung tangan. Setelah itu kita cuci tangan dengan sabun, air mengalir, kemudian kita lakukan penjelasan hasil pemeriksaan. Ibu, tadi hasil pemeriksaannya rahimnya ibu tidak ada apa-apa ya bu, alhamdulillah tidak ada yang negatif ya bu. Kemudian apakah ibu mengerti apa yang saya jelaskan? Kemudian setelah itu kita catat hasil pemeriksaan pada rekam medis. Kemudian kita buat pengantar pemeriksaan ke ahli patologi anatomi. Kemudian buat jadwal kunjungan ulang. Setelah itu
serahkan ibu ke ruang tunggu apabila pemeriksaan selesai atau ke ruang tindakan, proses tindakan. Kalau jadi ibu, kita boleh menunggu nanti di ruang tunggu ya Bu. Nanti akan dilakukan jika diperlukan periksa lanjutan. Apa ibu punya pertanyaan? Terima kasih sebelumnya ya Bu atas waktunya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.